Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mashkuratul Baria, NIMT 2019/15. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, yang dimana mengenai tutorial membuat RPP yang telah saya buat. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dimana guru wajib membuat RPP tersebut. Nah, RPP yang saya buat di sini ada satuan pendidikan. Satuan pendidikannya adalah MI Irsyadul Ulum, kelas 1 semester 2, tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri, subtema 1, lingkungan sekitar rumah. Pembelajaran ketiga, muatan terpadu bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK. Alokasi waktu 1 kali pertemuan, tahun ajaran 2020-2021. Di dalam RPP terdapat KI, yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti yang dimana terdapat 4 aspek, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KI 1 yaitu mengenai spiritual, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 mengenai sosial, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri di dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 3 mengenai pengetahuan, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah. KI 4 mengenai keterampilan, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang B, terdapat kompetensi dasar dan indikator. Di sini terdapat muatan pelajarannya ada bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK. Di sini saya akan pertama membahas kompetensi dasar bahasa Indonesia. 3.1 mengenal teks deskripsi tentang anggota tubuh dan panca indera, wujud dan sifat benda, serta peristiwa siang dan malam dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulisan yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. 4.1 mengamati dan meniru teks deskripsi tentang anggota tubuh dan panca indera, wujud dan sifat benda, serta peristiwa siang dan malam secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulisan yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah yang untuk membantu penyajian. Indikator dari bahasa Indonesia. Indikator ini harus sesuai dengan guru dan peserta didik, dan metode apa saja yang digunakan itu harus sesuai. Di sini saya membuat 3.1.1 membaca puisi tentang rumah yang bersih, rapi, dan sehat. 4.1.2 mengidentifikasi puisi. Selanjutnya, kompetensi dasar PPKN. 3.2 mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. 4.2 melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah. Indikator dari PPKN adalah 3.2.1 mengidentifikasi kebiasaan baik dan tidak baik dalam menjaga kebersihan di rumah. 4.2.2 mempraktikkan kebiasaan baik dalam menjaga kebersihan di rumah.
Kompetensi dasar dari PJOK. 3.3 Mengetahui konsep gerak dan non-lokomotor sesuai dengan dimensi anggota tubuh yang digunakan, arah ruang gerak, hubungan, dan usaha dalam berbagai untuk permainan sederhana dan atau permainan tradisional. 4.3 Mempraktikkan pola gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan dimensi anggota tubuh yang digunakan, arah, ruang gerak, hubungan, dan usaha dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Indikator dari PJOK 3.3.1 mengidentifikasi gerak senam yang diajarkan dengan tepat. 4.3.2 Melakukan gerak senam. Di dalam RPP yang saya buat terdapat tujuan pembelajaran yang harus dicapai selama proses pembelajaran. 1. Setelah mengamati contoh, siswa dapat membaca puisi tentang kebiasaan hidup sehat dengan benar. 2. Setelah membaca puisi dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi kebiasaan sehat dengan benar. 3. Setelah membaca puisi dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi kebiasaan tidak sehat dengan benar. 4. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan kebiasaan sehat dirinya di rumah dengan benar. 5. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan kebiasaan tidak sehat dirinya di rumah dengan benar. 6. Setelah mengamati contoh, siswa dapat bergerak mengikuti irama musik dengan tepat. Selanjutnya adalah D. Materi pembelajaran. Materi yang saya buat: 1. Membaca puisi rumahku. 2. Mengetahui kebiasaan baik yang membuat rumah bersih dan sehat. 3. Melakukan senam irama. Selanjutnya adalah metode pembelajaran, yang dimana saya menggunakan pendekatan saintifik dengan metode permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Selanjutnya adalah media pembelajaran. Saya menggunakan koran atau majalah untuk kegiatan pilihan. 2. Gambar atau audio tentang kegiatan kebersihan. 3. Memutar lagu, radio, tip, komputer, telepon genggam dengan pengeras suara. G. Kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran, yang dimana kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan. 1. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. 2. Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 3. Menginformasikan tema yang akan dipelajari, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. 4. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasi, dan menyimpulkan, yang dimana pendahuluan ini 10 menit, alokasinya waktu 10 menit. Tahap kedua, inti. Langkah-langkah bagian 1, siswa mengamati teks puisi yang terdapat pada buku siswa. 2. Siswa mendengarkan guru menjelaskan teks tersebut adalah puisi dan bahwa puisi dibaca dengan cara yang berbeda dari teks biasa. 3. Siswa membaca teks puisi seperti biasa untuk memahami isinya. Siswa menyimak guru mencontohkan membaca puisi dengan gaya dan penghayatan. 5. Berlatih membaca puisi dan gayanya sendiri. Siswa dapat berlatih berpasangan atau dalam kelompok kecil dan saling memberi masukan kepada temannya. 6. Siswa membaca puisi di depan kelas secara bergantian. 7. Setelah mengamati
Setelah kegiatan membaca puisi di atas, siswa berdiskusi dan menceritakan kebiasaan yang sehat dan tidak sehat. 8. Siswa melihat gambar-gambar pada buku siswa. Siswa memberi pendapat tentang gambar-gambar tersebut, apakah termasuk kebiasaan sehat atau tidak. 9. Setelah selesai, guru bertanya apakah siswa mengetahui kebiasaan sehat atau tidak sehat lainnya yang mereka dan keluarganya lakukan di rumah. 10. Siswa melakukan diskusi dengan diawali guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin diskusi dan satu siswa untuk mencatat hasil diskusi secara sederhana. 11. Kegiatan pilihan secara berkelompok membuat clipping gambar kegiatan sehat dan tidak sehat. Penilaian dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap konsep materi dan kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Langkah bagian 2. 1. Siswa diingatkan kembali tentang kegiatan membersihkan rumah. 2. Menyimak penjelasan guru menyampaikan bahwa bekerja membersihkan rumah dapat sekaligus bermanfaat untuk berolahraga karena menggerakkan anggota tubuh dengan maksimal. 3. Mencontohkan beberapa gerakan. 4. Menirukan gerakan guru yang berkaitan dengan kegiatan membersihkan rumah. 5. Membentuk kelompok. Setiap kelompok berdiskusi dan berlatih gerakan sesuai keinginan dan imajinasi mereka. 6. Setiap kelompok tampil secara bergiliran. Lakukan kegiatan sampai semua kelompok mendapatkan giliran. 7. Selesai kegiatan, siswa melakukan refleksi. Tahap ketiga adalah penutup. 1. Bersama-sama, siswa membuat kesimpulan rangkuman hasil belajar selama sehari. 2. Bertanya jawab dengan materi yang telah dipelajari. 3. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. 4. Melakukan penilaian hasil belajar. Yang terakhir, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, dalam RPP yang saya buat terdapat sumber yang dimana dari semua yang saya buat, saya mengambil sumber atau referensi dari buku Pendoman Tema Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri. 1. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Yang kedua, buku tema siswa Lingkungan Bersih, Sehat, Asri kelas 1, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Selanjutnya, penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian terdapat 3 penilaian, yaitu 1. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Yang pertama, penilaian sikap. Saya beri contoh Andi dalam sikap peduli lingkungan BT, MT, MB, atau SM. Dalam disiplin BT, MT, MB, SM. Dalam sikap tanggung jawab BT, MT, MB, SM. Contohnya, Andi dalam peduli lingkungan BT. BT itu apa? BT yaitu belum terlihat. Kita centang di bawahnya. Seperti itu. Keterangan BT belum terlihat, MT mulai terlihat, MB mulai berkembang, SM sudah mulai membudaya. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Selanjutnya, penilaian pengetahuan. Di sini saya menggunakan teks tertulis, lembar kerja buku siswa. 3. Penilaian keterampilan. Di sini saya menggunakan
dua pengamatan, yaitu pengamatan diskusi. Kriterianya partisipasi dalam mengemukakan pendapat, partisipasi dalam bertanya, partisipasi dalam menjawab pertanyaan. Nah, di sini centang kolom yang sesuai selama proses pembelajaran terhadap siswa. Selanjutnya, pengamatan senam. Kriteria: 1. Ketepatan dalam melakukan gerakan senam. 2. Antusiasme dalam mengikuti senam. 3. Ketertiban dalam mengikuti kegiatan. Di sini guru menilainya dan dengan mencentang kolom yang sesuai. Baiklah, itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.